Untuk melestarikan tradisi membatik secara tradisional, Rumah Batik Palbatu menghadirkan ruang belajar membatik bagi masyarakat umum dan pelajar. Didirikan pada tahun 2011, rumah batik ini selalu ramai dikunjungi warga daerah Jabodetabek karena mereka ingin belajar membatik secara cuma-cuma. Seperti yang terlihat pada 6 Februari 2024 lalu, puluhan pelajar dari salah satu SMK di Jakarta datang setiap hari untuk magang membuat batik secara konvensional. Mulai dari membuat pola atau desain, lalu proses perekatan dengan malam atau mencanting, baik dengan canting tulis maupun canting cap, lalu pewarnaan dengan teknik celup atau teknik colet. Mengunci warna pada kain, hingga proses lorot atau proses melepaskan malam dari kain, sehingga warna kain yang tadinya tertutup lilin akan timbul ke permukaan. Yang menarik, pendiri Rumah Batik Palbatu, Budi Dwi Haryanto, memberikan kebebasan untuk berkreasi dalam membentuk pola pada seluruh anak magang. Seperti motif batik kontemporer dengan sentuhan warna-warni yang cantik dengan konsep pop art. Hal ini bertujuan untuk membuat batik diterima dan relevan bagi generasi muda, sehingga mereka bisa mencintai budaya Nusantara. Ya, kami perkenalkan mengenai definisi batiknya dulu, bahwa batik itu proses membuat motif di atas kain dengan menggunakan teknik rintang menggunakan malam panas. Sehingga motif apapun buat mereka ingin membuat batik, kami perkenalkan selama tadi definisinya mereka ikuti. Jadi pakemnya itu ya, pakai lilin panas, pakai canting tulis atau canting cap atau kombinasinya canting cap dan tulis boleh. Atau gunakan beras untuk pendukungnya, boleh juga, atau kuas, boleh. Nah, jadi artinya membuat mereka membatik itu menjadi menyenangkan dulu. Buat mereka menjadi sebuah pengalaman yang menarik dan menyenangkan, sekaligus juga ya paling tidak mereka bisa pamer positif bahwa dia bisa berkarya, walaupun hanya sehari. Jangan diwajibkan atau diharuskan membuat motif-motif yang terlalu klasik atau yang zaman dahulunya, sehingga mereka akan berat. Pelan-pelan, nanti pelan-pelan juga dia akan minat untuk membuat motif yang mungkin secara filosofinya lebih kental, yaitu motif-motif yang kuno, boleh aja, tapi dasarnya dulu. Jangan dimulai dari yang sulit, tapi dari yang mudah dan menyenangkan dulu. Seperti itu pendekatan. Tugasnya aku di sini ganti-gantian sih, bisa nyanting, bisa ngewarna, nanti juga ada finishingnya lorot sama lorot sama ngejemur. Kalau ngedesain nanti ada anak seni lukis yang ngedesain. Ya pokoknya seru banget, kayak belajarin hal baru. Kayak kalau di sekolah kan cuman itu aja, kalau di sini kan ada batik cap, ada batik tulis gitu-gitu. Yaudah pokoknya belajar hal baru juga. Kalau di sini kan juga banyak edukasinya kan, kayak ngelibatin kanker, anak-anak yang kayak mungkin emang disabilitas perlu terapi di sinilah gitu. Tidak hanya pelajar, rumah batik ini juga membuka pintu bagi para penyintas kanker sebagai salah satu cara terapi. Pasalnya melalui membatik, para pejuang kanker dilatih untuk berimajinasi, berinovasi, melatih kesabaran, ketenangan, dan meningkatkan fokus. Seperti Restu Ramadan, penyintas kanker tumor batang otak berusia 16 tahun. Ia memutuskan belajar membatik pada tahun 2019 dan ia mengaku saraf motorik dan daya ingatnya kian meningkat. Pertama yaitu batik itu seru karena bisa curahin isi hati. Bisa nuangin isi hati, apa yang mau kita gambar, apa yang kita mau tuangin, kita tuangin. Terus kenapa aku milih batik? Karena biar supaya anak-anak muda seperti yang lainnya itu terbangkit untuk bikin batik sama kayak aku gitu. Jadi ada yang melestarikan. Iya, melestarikan. Betul. Jadi malah ini salah satu testimoni langsung dari Restu dengan hasil mereka Restu berkegiatan di sini dengan teman-teman kemarin, itu menjadi sebuah terapi. Nah, ini menjadi sebuah terobosan baru bahwa kami atau kita diwariskan ini, kita nih sama-sama diwariskan sebuah budaya yang ternyata nggak cuma ngomong kainnya, nggak cuma ngomong filosofinya, nggak ngomong tentang pemberdayaannya saja, tapi juga bagaimana buat Restu khususnya bisa menjadi terapi. Dan ini juga hal yang menarik kan. Kalau bagaimana kalau restu-restu yang lain nanti di sana juga butuh seperti Restu, ya kami buka pintu selebarnya, dan kami malah mengajak ayo yang mungkin ada di luar sana restu-restu yang lain ingin menjadikan ini batik sebagai terapi, kami perkenankan seperti itu. Tidak hanya warga Jabodetabek, Rumah Batik Palbatu juga seringkali dikunjungi oleh wisatawan mancanegara. Seperti dua turis Jepang yang belajar membatik mulai dari membuat pola, mewarnai, hingga membuat batik cap.
Tidak hanya kelas membatik, di tempat ini pengunjung juga bisa membeli kain batik maupun busana batik yang indah hasil karya tangan pembatik lokal. Berbagai produk tersebut dibanderol mulai dari harga Rp250.000 hingga jutaan rupiah, tergantung dari desain, motif, dan teknik pewarnaan. Andrew Pakpahan, Yomai Rizky, Daai TV.